الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين وكلهم من رسول لله ملتمس أربع من الله رسبا من يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين الفاتحة. Alhamdulillah. Ya kami Ronggang lagi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi anisidki wal wafa. Amma ba'd. Dumateng para alim, para asatidz, shaimin, shaimat, mustami'in, mustami'at, jamaah kuliah asar musulanul fatah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan dhumateng kita. Alhamdulillah kula panjang sami diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak sekali orang yang ingin bisa menjalankan perintah Allah tapi belum bisa menjalankan perintah Allah. Banyak orang yang pengen berpuasa tapi belum bisa berpuasa. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang beriman, bertakwa. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita bisa istiqomah. Amin ya robbal. Salawat uti salam batur dumateng junjungan kita Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu beserta keluarga dan sahabatnya. Dengan harapan lawan bacaan salawat kita semua mendapatkan syafaatul utsma yang mulia. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan taklim kemarin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haslatani la say'a ahbasu minhuma asirku billah wa durru bil muslimin. Kemarin sudah diterangkan bahwa ada dua macam yang sangat utama yang tidak ada bandingannya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada orang Islam. Sebaliknya ada dua macam yang sangat jelek, yang sangat buruk, yang tidak ada bandingannya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat mudarat kepada orang Islam. Syirik
Ya, kemarin sudah diterangkan bahwa syirik berarti orang ngakoni anane Allah Subhanahu wa taala. Orang ngakoni ya, manggon nang urip nang bumi Allah Subhanahu wa taala, diberikan semua fasilitas hidupnya, ya, baik itu makanan, pohon-pohonan, semuanya fasilitasnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang ngakoni yang memberikan rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat buruk, sangat jelek. Ya, jadi sak jelek-jelek wong sing sirik maring Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang yang berbuat mudarat kepada orang Islam. Bi abdanihim ing dalam badani. Bi abdanihim ing dalam fisik wong Islam, menyakiti tubuhnya orang Islam. Wa amwalihim dan harta bendanya, yang ini ngerampok, yang ini nyolong harta benda orang Islam. Bi jami'i awamirihi ta'ala ing dalam fa inna jami'a awamirihi ta'ala, maka setuhune kabeh perintah Allah taala iku turja'u balik ilal haslatani maring rong perkara. Atadimu nagungaken lillahi maring Allah taala wa syafaqati lan kasih sayang li khalqihi maring makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada dua perkara, itu kembali kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyasihi kepada manusia. Jadi semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu hakikatnya itu ada dua perintah, yaitu perintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kaqouli ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Dirikanlah sholat ini berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah berarti kita menyayangi kepada sesama manusia, ya, mengeluarkan zakat, ya, berarti kita sayang kepada manusia. Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami sampun ngetokna zakat. Zakat niku wonten zakat fitrah, wonten zakat mal. Zakat fitrah ditokna ya, biasanya nang malam Idul Fitri sebelum dilakukannya sholat Idul Fitri. Ya, itu ngetokna zakat fitrah. Ya, sekarang juga boleh. Jadi batas waktunya zakat fitrah adalah sebelum dilakukannya sholat Idul Fitri. Dikeluarkan zakatnya. Satu orang berapa, Bu? 2,5 kilo ya, digenapi ya 2 kilo pitung on. Ya, 2 kilo 7 on. Itu dikeluarkan beras, ya, beras sesuai dengan kebiasaan kita makan. Kalau kita biasa makan beras yang bagus, berarti zakat fitrahnya juga dikeluarkan beras yang bagus. Jangan mangane biasanya enak, beras yang larang, barang fitrah, ya, beras yang dikrongoni, ya, jangan sampai. Ya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan berasnya itu beras yang bagus atau yang lebih bagus. Nah, itu lebih baik. 2 kilo 7 on, ya, kalau orang. Kemudian ada zakat mal, zakat harta benda. Ini dikeluarkan, ya, boleh tiap kali kita gajian atau tiap kali kita bayaran atau setahun sekali, ya, menjelang lebaran. Boleh, ya, setahun sekali gitu ya, boleh. Tapi dihitung, ya, per bulannya berapa pendapatan bersih yang dihitung. Ya. Umpamanya
penghasilan 1 juta seumpamanya, ya, dikeluarkan untuk biaya kehidupan, ya, termasuk itu biaya untuk sekolah, biaya untuk ya, makan minum, itu kira-kira umumnya 900 satu keluarga. Itu keluarganya berapa ya? Apa di bawah 1 atau 3? Ya. Kalau kita hitung ada 900 untuk kebutuhan pokok, ya, berarti kita menyimpan 100. Termasuk biaya listrik sudah semuanya di situ ya. Ada 100, kita nyari 100. Jadi 100 dikalikan setahun. Nah, itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya berarti berapa? Umumnya 1 juta berarti 20.000 paling 20.000 kan? Benar berarti 1 juta berarti 20.000. Itu yang wajib dikeluarkan. Zakat niki hukumnya wajib. Zakat mal hukumnya wajib. Maka harus dikeluarkan ya, 1 juta tadi ya, bersih 100.000 berarti 25.000 dikeluarkan. Itu harus dikeluarkan untuk zakat mal. Yang bagi yang pegawai negeri ya, pedagang itu juga sama 2,5%. Bagi petani ya, itu tiap panen boleh atau sekali setahun boleh dikeluarkan zakatnya. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kembali semuanya dalam Al-Qur'an itu kembali kepada ya, ta'dzimul lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa sabaqati li khalqihi ta'ala, yaitu berbuat kasih sayang kepada sesama manusia. Tadi contohnya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Wa qalu ta'ala, lan doa Allah Subhanahu wa taala, uskurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepada Allah, kepadaku ya, yaitu kepada Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tua. Nah, ini bersyukur kepada Allah berarti ta'dzimulillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wali walidayka ini berarti kepada manusia, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi semua perintah-perintah Allah itu kembali kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Riya dipun ceritakan an Uwais Al-Qarni, saking Uwais Al-Qarni, anahu sedurunge Uwais Al-Qarni iku kolang ndika. Marortu laku sapa ingsun ibadi siahatir ing dalam setengah perjalanan birohibi kelawan ketemu pendeta. Fakultu maka takon sapa ingsun, ya rohib wahai pendeta, ma'awalu darajatu, apa derajat yang pertama yarkoha munggah ing derajat sapa al-muridu wong kang ngarepaken atau wong suluk lakon ibadah maring Allah. Wala jawab sapa pendeta, raddul madzalim, menolak berbuat dolim. Wahibatu dohri lan ngentengaken gegek lan ngentengaken geger bayane minat tabaati saking hakul adami. Fa innahu maka sedunia raddud dolim wahibatu dohri iku layas utu ramunggah lil abdi kangge kawula apa amalun amal wa alaihi tabaatun wa mudlamatun. Diceritakan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertinggal di Yaman. Ini orang yang Uwais Al-Qarni pernah sowan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bertemu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan wasiat kepada sahabatnya. Nanti kalau ketemu Uwais Al-Qarni, ya ciri-cirinya orangnya begini, ya begini sekian, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kamu minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini pesan Nabi kepada sahabatnya. Nah, ini doanya sangat mujarab, ya, karena Uwais Al-Qarni itu orang yang berbakti, orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada kedua orang tua.
Suatu ketika awal ibunya Uwais Al-Qarni ini ya sepuh, ya, lumpuh, tapi pengen mangkat haji, ya, pengen dihaji kena. Ya. Al-Qarni tapi wong larat, orang dia apa-apa. Akhirnya suatu ketika Al-Qarni ya, niku tumbas sapi atau pedet, ya, sapi cilik ya, digawekna kandang nang gunung. Ngisor gawek nama maning dengan omah gawek nama maning. Saben dina Uwais Al-Qarni bopong sapi sing omah sampai gunung. Esok mangkat bopong sapi, ya, sorene sapine gak balik maning dibopong maning. Ya, selama setahun ya, sehingga orang-orang kampung di situ mengatakan Uwais Al-Qarni adalah orang gila, ya, karena pegawainya esok bopong sapi, ya, sore maning balik bopong sapi bawa balik sampai setahun. Ya, kira-kira sapi tambah gede tambah cilik Pak Bu. Tambah gede ya, tambah umurnya tambah gede. Ya. Nah setelah musim haji, Uwais Al-Qarni matur karo ibune, Bu, dan niki sampun bulan haji, yuk kita mangkat haji. Ya, jadi ibune, sih ngono kok, jenengan sampun sampean wis tuku kue kendaraane. Jadi Uwais Al-Qarni ora usah. Wis sing penting melaku boncak apa? Gendong tak gendong aku. Wong Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni ya ternyata ya bopong ibunya keenteng sebab selatihan biasa bopong sapi ya, dibopong dari Yaman sampai ke Mekah. Dibopong ya bolak-balik digendong. Harus biasa gendong sapi, gendong ibunya ya enteng. Ternyata niku nggo latihan supaya bodeng ibunya bisa. Niku Uwais Al-Qarni. Akhirnya setelah di Mekah bertemu dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Para sahabat-sahabatnya Nabi minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niki karena berbakti kepada kedua orang tua, niku wis terkenal nang alam langit. Sehingga doanya mustajab. Jadi kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, doa-doa kita menjadi mustajab, doa-doanya manjur. Ini sebab berkah dari birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya yang bocil-bocil ya kepada orang tua itu harus nurut, harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan sampai kita bangkang kepada kedua orang tua. Ini jadi berkah karomah dari kita berbakti kepada kedua orang tua, doanya itu mustajab, terkenal di alam langit seperti Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang pendeta. Ikut takon kalau pendeta, derajat apa yang menyebabkan seorang murid niku bisa amalan cepat munggah maring Allah Subhanahu wa taala. Niku nopo derajate? Amalan nopo? Jarene pendeta, raddul madzalim. Pertama yaitu kita harus jangan sampai menyakiti kepada sesama muslim atau sesama manusia tidak boleh menyakiti. Kalau orang tidak menyakiti orang lain, yaitu amal-amalnya itu gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahibatu dhuhri dan ngentengaken geger. Artinya orang duwe tanggungan hakul adami. Ya, orang duwe utang, orang sombong, orang nganiaya, orang ngerampok hartane wong liya. Ini namanya hibatu dhuhri. Orang duwe tanggungan karo wong muslim atau hakul adami tidak punya tanggungan. Ini syarat kita tuh amalnya cepat diterima oleh Allah Subhanahu atau cepat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Raddul madzalim, kita tidak menyakiti orang lain, ya, juga kita tidak punya tanggungan hakul adami kepada sesama. Ini yang menyebabkan orang mudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu saniyah utawi dawuh kang kaping pindho. Iku kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
alaikum natepana sapa sira kabeh bimujalasatil ulama kelawan lungguhan ulama. Ai amilina tegese wong kang nglakoni kabeh. Wastima'il kalamil hukama lang ringokna dawe-dawe para hukama. Ai al alimina tegese pira-pira wong kang weruh kita tilaitalah kelawan dadi Allah Subhanahu al musibina kang titis fi aqwalihim ing dalam pira-pira dawe wa afalihim lan pira-pira penggawe. Kita dianjurkan alaikum bil mujalasatil ulama bonden lungguhan karo ulama sering menghadiri majelis taklim, sering mendengarkan pengajian. Nah, sebab tidak bisa dipungkiri hati kita itu butuh makanan. Kalau jasad kita butuh makanan, makan, minum, ya salah satu yang bermanfaat bagi tubuh, butuh nutrisi, butuh vitamin. Demikian juga hati kita juga butuh vitamin, butuh butuh makanan. Makanan apa? Yaitu ilmu. Maka kita disuruh datang ke majelis ilmu agar hati kita hidup. Ya, sebab dengan ilmu orang itu akan rajin zikir, akan rajin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah zikir merupakan makanan hati kita. Makanya orang yang zikir itu hatinya akan hidup bagaikan tanah yang tandus kena air hujan, maka akan jadi hidup. Demikian juga hati, kalau sudah ada makanannya yaitu zikir, karena sudah belajar maka akan hidup hati kita. Makanya Nabi menganjurkan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wa mariyatul jannah ya Rasulullah majlisul zikir. Kita disuruh mampir nang masjid taklim, majlis yang merupakan pertamanan surga. Kita disuruh mampir pertamanan surga. Ya, para sahabat takon, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Dijawab masjid zikir. Taman-taman surga adalah majlis ilmu, tempat kita belajar. Itu adalah riyadul min riyadil jannah, taman-taman surga. Ya, mudah-mudahan masjid kali ini yang menjadi taman surga. Kalau kita datang ke masjid taklim, ya, ke mushola, itu berarti kita datang di taman-taman surga. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Wastima'il kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalamnya hukama. Nah, hukama itu siapa? Hukama adalah orang yang tahu ya, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang titis omongannya, ya, pengucapannya dan perbuatan itu pas sesuai dengan kondisi. Jadi sak kecap-kecapnya, sak omong-omongnya, karena bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dimatakan ngomongnya pas ya, ayat ya dawe ya gustur ya niku ucapannya pas dengan ya kenyataan apa yang diomong dimadakan pas. Ini berarti menunjukkan bahwa Gustur itu seorang wali ya, hukama ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ta'ala maka subhanahu iku yuhyi nguripaken ta'ala al-qalba ing ati al-maitani kang mati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Ayat ilmu Nabi tegese ilmu yang bermanfaat, karena Allah SWT itu menghidupkan hati yang mati dengan ilmu. Maka kita disuruh mencari ilmu, disuruh ngaji biar hatinya hidup. Kama yuhil ardo kaya dene uripakan bumi al-metatika mati bima ilmatori kelawan banyu juga. Maka kita dituntut untuk belajar mencari ilmu supaya hati kita hidup, karena hati yang mati itu bisa hidup dengan makanannya itu ilmu. Dengan ilmu maka kita akan zikir, akan rajin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan jadi hidup ya, seperti tanah yang tandus itu bisa hidup, bisa subur dengan air hujan.
Wa fi riwayatan ing dalam siji riwayat wa fi riwayat Tobroni lan ing dalam riwayat Imam Tobroni an Abi Hanifah saking Abu Hanifah jalisul kubaro wasa ilu ulama wa khalitul hukama jalisul wa sapa sira kabeh al kubaro ing kubaro wasa ilu lan takona sapa sira kabeh al ulama ing ulama wa khalitu lan kekancana sapa sira kabeh al hukama ing hukama wa periwatin jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubaro. Jadi kalau kita bertanya itu kepada para ulama dan kita disuruh kejagongan karo kubaro dan disuruh berteman dengan hukama. Nanti kan dijelaskan di bawah. Fa'inal ulama salah satu aksamin. Ulama itu ada 3 bagian. Al ulama bi ahkamil ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ya, jadi ulama ada 3. Pertama yaitu ulama yang ahli ulama, ada hukama, ada kubaro. Ulama niku orang yang ahli hukumi Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu mana yang haram, tahu mana yang halal. Itu namanya ulama. Ada hukama, yaitu orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukama ini ya tahu hukum-hukumnya Allah, tapi ya sebatas sedikit lah, tidak banyak. Ini namanya hukama. Dan makrifat kepada Allah, ahli makrifat, ya, tahu ilmu juga makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah kubaro. Kalau kubaro ini ya orang yang ahli hukum-hukumnya Allah juga makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih mumpuni, lebih sempurna, yaitu kubaro. Nah, kalau kita bertanya tentang hukum-hukum Allah, maka kita harus bertanya kepada ulama. Kalau kita minta nasihat itu pada hukama dan kubaro. Jadi penting. Di ulama juga penting. Kalau ulama lakana nasu kalbahaim. Jika tidak ada ulama, maka niscaya manusia itu bagaikan binatang. Maka ulama penting. Juga kubaro hukama, apa itu hukama? Nah, hukama ini juga ya, sing omongannya titis, omongannya pas, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita harus minta nasihat kepada mereka. Kalau ulama ya, itu biasanya ya, bisa ceramah, bisa pidato, tapi kadang-kala orang bisa meluluhkan hati manusia. Nah, tidak bisa mentauhidkan atau tidak bisa mengajak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hukama ya itu sedikit bicara, tapi ya, itu ahwalnya, kondisinya itu bisa menyebabkan orang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukama, para walinya Allah. Maka ada suatu cerita Imam Sadali. Imam Sadali niku takon karena para kali Allah Subhanahu wa ta'ala niku ya, pengen ditemukan kancane silang surga. Ya Allah, beritahu kepada saya nanti siapa yang akan menjadi teman saya di surga. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Imam Sadali. Nah, teman kamu ini begini, ciri-cirinya begini, orangnya tinggal di sini, di luar kota. Ya. Nah, maka Imam Sadali itu mencari ya, apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari orang yang namanya ini ya, tinggal di sini, yang nanti akan menjadi temannya di surga. Nah, Imam Sadali mencari, ya, ternyata ya, setelah mencari sesuai lokasi yang diberikan untuk oleh Allah atau Sherlock itu pas, ketakon kepada orang. Nah, apakah nama ini ada tinggal di sini? Ya, desa apa maunya? Ada ini sebulan tinggalin kene, tapi sebulan dia waktu balik ya tempatnya nang lokasi saksi apa yang tempat lokalisasi apa tuh di sini namanya apa ya di Sleman mana ya tinggal di lokasi sih ya orang pernah balik ya
Apa benar yang nama ini apa? Barangkali ada, bukan, yang bulan ini ada yang lain nama ini. Tidak ada, cuma ini yang namanya bulan ini, ya orangnya yang selalu dilokalisasi. Ya, akhirnya Imam Syadzali mencari di tempat lokalisasi, dan setelah di lokalisasi tanya ya kepada satpamnya lah umpamanya, si bulan namanya sebulan ini ada, ya ada. Itu yang lagi dikerumuni oleh para pemabuk, para pelacur, itu namanya si bulan. Akhirnya bingung ya Imam Syadzali. Akhirnya pergi, nah, mau pergi dipanggil, temanku, temanku yang di surga, yang nanti di surga kesini. Ya, akhirnya Imam Syadzali kembali. Ya, lakon karo mau kaget. Ternyata orang tersebut ya walaupun tidak diberitahu, tahu nah, bahwa apa maksud daripada Imam Syadzali itu tetap namun dheweke itu orang yang nanti akan jadi teman di surga. Ya. Saya ini diperintah muridnya selama bertahun-tahun untuk mentobatkan pelacur 100 dan pemabuk 100. Saya baru mentobatkan pelacur 40 ya. Terus pemabuk 40. Ya kali sawita. Ya sawita dia PR sampean karena sampean ya logo kalau tahu ya kancane sampean juga. Nah aku ketemu. Saya itu kali sampean harus mentobatkan 60 pelacur, 60 pemabuk. Ya. Akhirnya Imam Syadzali ya yakin bahwa ini adalah perintah Allah, akhirnya ya, dikumpulkan 60 pemabuk, 60 pelacur. Itu Imam Syadzali langsung duduk di tengah-tengahnya, ya, disuruh melihat wajahnya Imam Syadzali. Ya. Setelah melihat semuanya kepada Imam Syadzali, ya, ternyata 60 pemabuk, 60 pelacur, semuanya pada nangis. Ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkat karomahnya Imam Syadzali, ya, seorang wali, seorang ulama. Ya, itu cuma cukup melihat saja semuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hukama al-kubaro, ya, yang ahli tauhid, yang para wali, ya, yang ahli hukum Allah dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup melihat semuanya bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya cukupan sampai sini karena sudah waktunya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.